Oke, kita lanjutkan lagi terkait dengan revaluasi dari aktiva tetap. Terkait dengan revaluasi ini kita harus berbicara tentang bagaimana pengakuan revaluasi ini. Jadi untuk pengakuan revaluasi, jadi di sini perusahaan itu dapat menilai suatu aset berumur panjang setelah akuisisi pada biaya perolehan atau nilai wajarnya. Jadi untuk pengakuan. Kemudian di sini contohnya untuk pengakuan, jadi ada GBR ya, di sini memilih penggunaan nilai wajar untuk memperhitungkan jaringan relnya. Jadi di sini yang pertama untuk meningkatkan aktiva berwujud itu aset berwujud itu berumur panjang itu adalah sebesar 4,289 miliar. Kemudian di sini perubahan nilai wajar itu dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan membentuk keuntungan yang belum direalisasi. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi ini itu sering disebut sebagai revaluation surplus atau surplus revaluasi. Yang pertama itu adalah terkait dengan revaluasi atas tanah. Di sini contohnya grup Siemens ya membeli peralatan seharga 1 juta ya. Seharga 1 juta pada 5 Januari 2019. Perusahaan itu memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Jadi pada 31 Desember 2019. Jadi pada 31 Desember 2019 nilai wajar tanah tersebut itu menjadi 1.200.000 menjadi 1.200.000. Nah, bagaimana jurnalnya untuk mengakui adanya revaluasi atas tanah. Jadi intinya revaluasi itu terkait dengan penilaian suatu aset berwujud pada suatu umur sampai jangka panjang ya. Jadi terjadi setelah akuisisi dan biaya perolehannya. Jadi berdasarkan dengan nilai wajarnya yang sekarang. Jadi untuk pengakuan revaluasinya seperti apa? Ini contohnya yang surplus ya. Untuk tanah di sini karena dia nilainya naik menjadi land yaitu 200.000 dan ada unrealized gain on revaluasi atau yang disebut keuntungan yang belum direvaluasi belum direalisasi atas revaluasi ya terhadap tanah. Jadi di sini untuk revaluasi itu nanti akan masuk akun yang namanya unrealized gain on revaluasi dan di sini akan menaikkan dari jumlah pendapatan komprehensif lainnya di statement of comprehensive income. Kemudian yang berikutnya terkait dengan depreciable asset ya. Jadi aset yang dapat didepresiasi terkait dengan revaluasi. Contohnya di sini ada Lenovo membeli peralatan seharga 500 pada Januari tanggal 2 2019. Peralatan tersebut masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai sisanya adalah 0. Kemudian Lenovo itu memilih untuk menilai kembali peralatannya. Jadi merevaluasi asetnya, menilai kembali ke nilai wajar selama masa pakai peralatan tersebut. Nah, di sini Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000. Dan pada tanggal 31 Desember jurnalnya seperti apa? Kita lihat untuk pengakuan untuk depresiasinya, jadi depresiasi expense itu perlu diakui yaitu sebesar 100 tadi dibagi dengan umur manfaatnya. Jadi depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Kemudian setelah mengentri jurnal tadi, peralatan Lenovo itu memiliki nilai tercatat sebesar 400. Nah, setelah dikurangi dengan depresiasi, jadi 400.000. Kemudian
Lenovo di sini menerima penilaian independen atas aktifannya tadi. Nilai wajarnya untuk peralatannya adalah sebesar 460. Nah, bagaimana pencatatannya? Terkait dengan selisih dari jumlah tercatat tadi, jadi ada pengakuan terkait, jadi jumlahnya adalah sebesar 100, ya kan? Nah, selisihnya kan antara 460 dengan 400 adalah sebesar 60. Itu adalah diakui sebagai unrealized gain on revaluation, yaitu sebesar 60. Dari total depresiasinya, yaitu sebesar 100. Jadi equipmentnya adalah 40 yang harus diakui. Penyajiannya di dalam statement of comprehensive income. Jadi di sini ada di post other comprehensive income, yaitu terkait dengan unrealized gain on revaluation, jadi sebesar 60.000 khususnya ya di other comprehensive income posisinya. Kemudian ada statement of financial position. Di sini kalau terkait dengan nilai tercatat dari suatu aktiva, maka dia akan masuk ke non current asset. Jadi jumlah aktivanya adalah sebesar 460. Akumulasi depresiasinya 0. Kemudian di equity itu ada pengakuan accumulated other comprehensive income, yaitu sebesar 60.000 atas pengakuan atas keuntungan dari tanah tadi. Kemudian dikatakan bahwa dalam keadaan apapun yang namanya akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yang terkait dengan revaluasi itu tidak dapat memiliki saldo negatif. Kemudian terkait dengan masalah revaluasi. Jadi di sini perusahaan itu dapat memilih untuk menilai itu hanya satu kelas aset saja. Misalnya bangunan, dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah dan peralatan atau peralatan. Nah, jika perusahaan itu hanya memilih gedung saja untuk yang direvaluasi, maka revaluasi ini akan berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut. Nah, kelas aset tadi itu berdasarkan pengelompokan item yang memiliki sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi perusahaan. Dan di sini perusahaan juga harus melakukan upaya untuk menjaga nilai aset tetap tersebut selalu mutakhir. Jadi nilai wajarnya selalu direvaluasi. Kemudian terkait dengan bagaimana penyajiannya di dalam laporan keuangan terkait dengan property, plant, equipment, and mineral resource. Untuk depreciating asset itu menggunakan akumulasi depresiasi. Kalau terkait dengan depleting itu adalah menggunakan accumulated depleting account, yang mana akan mengurangi ya. Jadi di sini akan ada pengurangan aset secara langsung. Kemudian terkait dengan disclosure. Jadi di sini disclosure ini ada dasar penilaian, kemudian ada janji, kemudian hak gadai maupun komitmen lainnya. Kemudian ini adalah contoh untuk perputaran, contoh untuk perhitungan rasio-rasio keuangan yang terkait dengan aset. Yaitu contohnya di sini ada aset turnover. Dengan soal di sini contohnya ada Siemens Group, di mana net sales-nya adalah 79 sekian, total aset per 30 bulan 9-16 itu 125 sekian, kemudian total asetnya di 2015 tanggal 30 adalah sebesar 123,48, net income-nya adalah 5,588. Untuk aset turnover itu mencerminkan perputaran aset. Jadi jumlah perputaran aset yang terjadi itu adalah sebesar 0,65. Kemudian ini adalah untuk menghitung profit margin on sales. Jadi perhitungan untuk seberapa besar margin laba pada penjualan dalam suatu perusahaan. Kita bisa menghitung dengan menghitung net income-nya dibagi dengan net sales-nya. Maka di sini profit margin on sales-nya adalah 7%. Jika tingkat profit margin yang semakin tinggi setiap tahunnya, maka
perusahaan tersebut dalam keadaan yang bagus dalam sisi penjualan. Kemudian ada return on asset. Terkait dengan return on asset, di sini masih di soal yang sama. Return on asset untuk perhitungannya adalah net income dibagi dengan average total aset. Di sini hasilnya adalah 4,5%. Kemudian terkait dengan bagaimana mengaitkan margin keuntungan dengan perputaran aset. Jadi kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan itu menggunakan aset selama periode waktu tersebut dalam mengukur laba suatu aset. Jadi masing-masing ini contohnya jadi untuk menghitung rate atau tingkat dari ROA itu kita bisa melihat atau mengalihkan profit margin on sales pada aset turnover. Jadi untuk ROA itu bisa melihat dari net income dikalikan dengan total aset. Ini perbandingannya. Hasilnya adalah 4,5% untuk ROA-nya. Kemudian terkait dengan apendik ya. Jadi di sini ada aturan umum yang terkait dengan revaluasi, akuntansi untuk revaluasi. Jadi pertama, ketika perusahaan menilai kembali aset berwujudnya, jadi yang berwujud jangka panjang, di atas biaya historis, perusahaan itu akan melaporkan keuntungan yang belum direalisasikan, yang meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya. Jadi di sini nilainya lebih tinggi daripada historisnya. Nah, jika terjadi penurunan atau kerugian penurunan nilai, artinya di bawah biaya historis, maka kerugian tersebut itu akan mengurangi pendapatan dan laba ditahan. Nah, dengan demikian keuntungan revaluasi itu akan meningkatkan ekuitas, tetapi bukan meningkatkan pendapatan bersih. Kemudian yang ketiga, jika kenaikan revaluasi tadi itu membalikkan penurunan yang sebelumnya atau dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai, perusahaan itu akan mengkreditkan kenaikan revaluasi tersebut ke pendapatan menggunakan akun apa? Recovery of impairment loss. Jadi di sini ada pembalikan penurunan sampai jumlah kerugian sebelumnya. Jadi setiap kenaikan penilaian tambahan di atas biaya historis itu akan meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya. Dan di sini sebaliknya dikreditkan ke keuntungan revaluasi yang belum direalisasi. Kemudian jika penurunan revaluasi itu membalikkan kenaikan yang dilaporkan sebagai keuntungan yang belum direalisasi, pertama-tama itu perusahaan itu akan mengurangi pendapatan komprehensif lainnya dengan menghilangkan keuntungan yang belum direalisasikan kalau terjadi penurunan. Nah, di sini setiap penurunan penilaian tambahan itu mengurangi laba bersih net income dan akan dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai. Oke, terkait contohnya, ini jika kondisinya adalah kenaikan valuasi. Contohnya di sini adalah Unilever Group. Jadi di sini membeli tanah tanggal 1 Januari 2019 seharga 400.000. Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah tersebut pada nilai wajar pada periode berikutnya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, penilaian tanah menunjukkan nilai wajarnya sebesar 520. Nah, Unilever membuat jurnalnya seperti apa untuk mencatat kenaikan dari nilai wajar tadi, jadi 400 ke 520. Seperti apa? Lain pada unrealized gain on revaluasi. Jadi ada keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi tadi sebesar 120.000. Kemudian bagaimana untuk ini penyajiannya di dalam bentuk tabel. Jadi di sini dalam bentuk tabelnya pengaruhnya itu adalah untuk transaksi revaluasi tanggal 31 Desember 2019 nilai fair value-nya adalah sebesar 120. Tidak ada pengaruhnya dengan laba ditahan, tetapi akan mempengaruhi jumlah AOCI, jadi akumulasi pendapatan komprehensif lainnya.
Jadi terkait dengan hal ini, maka tanah sekarang itu akan dilaporkan pada nilai wajar, yaitu sebesar 520. Dan kenaikan nilai wajarnya sebesar 120 itu akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi komprehensif. Dan yang terakhir, saldo akhir keuntungan revaluasi yang belum direalisasikan tadi dari tanah tadi dilaporkan sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lainnya di posisi keuangan di bagian ekuitas. Kemudian terkait dengan decrease below historical cost. Jadi kalau misalnya nilainya itu di bawah dari harga historisnya. Jadi apa yang terjadi ketika tanah tersebut itu nilainya turun menjadi 380 dari 400 tadi ya. Dari 500 dari 520 ya turunnya. 140. Dari 400 tadi, jadi 400 ya. Dan di sini dalam hal ini nilai tanah itu berada di bawah historisnya. Dan bagaimana jurnalnya untuk mencatat penurunan nilai tersebut? Untuk mencatat penurunan nilai, berarti unrealized gain on revaluation land pada loss on impairment-nya adalah sebesar 20, pada land-nya itu adalah sebesar 140. Jadi penurunan sebesar 140 diakui karena di sini 20-nya itu diakui sebagai loss of impairment dari jumlah yang 120 sebelumnya jika mengalami kenaikan. Kemudian, nah ini, jadi terkait dengan tabelnya, jadi di sini tadi bahwa ada kenaikan sebesar 120. Nah, ketika ada penurunan atau pada tanggal 31 Desember 2020, maka jumlah penurunannya tadi itu akan mempengaruhi. Jadi jumlah penurunannya adalah 140. 20-nya itu adalah berasal dari selisihnya ya. Selisihnya dari saldo balance sheet, beginning balance-nya 120. Maka jumlah penurunannya adalah 140. Jadi pengakuannya di laba ditahan yaitu 20.000 dan AOCI 120. Jadi yang bisa disimpulkan, jadi debit dari unrealized gain on revaluation dari tanah sebesar 120 itu akan mengurangi pendapatan komprehensif lainnya. Jadi yang mengurangi akumulasi pendapatan komprehensif lain. Dan debit loss on impairment sebesar 20 itu akan mengurangi jumlah laba bersih dan laba ditahan. Kemudian terkait dengan recovery of impairment. Jadi pemulihan dari penurunan nilai. Jadi slide 72 pemulihannya seperti apa? Contohnya di sini, tanggal 31 Desember 2021, nilai tanah Unilever itu meningkat menjadi 415. Terjadi kenaikan sebesar 35.000. Dan pada kasus ini, rugi penurunan nilainya itu adalah 20.000 itu dibalik dan sisa kenaikannya adalah sebesar 15.000 itu dilaporkan di other comprehensive income. Nah, bagaimana Unilever mencatatnya? Pencatatannya itu adalah seperti ini. Jadi jumlah dari kerugian atau perbaikan nilainya tadi karena sebelumnya dicatat sebagai rugi. Nah, ini ternyata ada pemulihan. Jadi pemulihan penurunan nilai yaitu sebesar 35.000. Jadi nilai tanahnya naik. Nah, bagaimana nilai tanah naik menjadi 35? Nah, untuk unrealized gain of revaluation sebesar 15, kemudian diakui sebagai 15 itu ya, sebagai unrealized gain of on revaluation, kemudian recovery of impairment-nya itu adalah sebesar 20.000. Ini adalah untuk tabelnya. Jadi untuk tabelnya, jadi tanggal 2 Januari itu Unilever menjual tanahnya yaitu sebesar 415. Jurnalnya bagaimana? Ya cash pada land, ya kan langsung. Jadi sebesar
pada saat dia berdasarkan nilai wajar. Kemudian terkait dengan setelah tanahnya tadi dijual, nah ada opsi untuk mentransfer ke AOCI, ke laba ditahan. Bagaimana? Ya berarti accumulated other comprehensive income pada return earning sebesar 15.000 untuk pencatatan AOCI. Kemudian dari yang bisa disimpulkan dari recovery of impairment, jadi adalah yang pertama itu adalah menghilangkan keuntungan yang belum direalisasikan atas tanah yang dijual karena memang belum terjadi, belum terrealisasi. Kemudian yang kedua itu adalah transfer akumulasi pendapatan komprehensif lain, tidak dapat meningkatkan laba bersih. Nah, yang ketiga itu meskipun nilai tanah itu meningkat sebesar 15.000, Unilever itu tidak dapat mengakui perolehan laba bersih selama periode kepemilikan tanah tersebut. Jadi sampai dia terjual baru ada pengakuan. Kemudian terkait dengan revaluation of depreciable expense. Jadi di sini adalah valuation increase. Contohnya di sini FIN ya. Purchase equipment seharga 1 juta pada tanggal 2 Januari 2019. Peralatan tersebut masa manfaatnya 5 tahun disusutkan dengan garis lurus dan nilai sisanya adalah 0. Dan di sini Nokia memilih nilai kembali perangkatnya ke nilai wajar selama masa pakai perangkat. Pada tanggal 31 Desember 2019, Nokia mencatat besar penyusutan sebesar 200.000. Jurnalnya bagaimana? Gampang ini ya. Berarti depreciation expense pada akumulasi depreciation. Kemudian setelah pencatatan tadi, Nokia memiliki nilai tercatat sebesar 800, ya kan? Nokia mempekerjakan penilai independen untuk menentukan nilai wajarnya, yaitu maka di sini nilai wajarnya ketemu 950. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar itu Nokia harus melakukan apa? Yang pertama itu adalah mengurangi akumulasi penyusutan. Akun peralatan menjadi 0. Kemudian mengurangi akun peralatan sebesar 50.000. Jadi ketika ini dilaporkan pada nilai baru nilai wajar sebesar 950. Nah, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, jadi di sini setelah pencatatan itu Nokia memiliki nilai tercatat sebesar 800, ya kan? Dari 101 juta dikurangi 200. Nah, peralatan 31 Desember 3950. Nah, bagaimana pencatatan untuk keuntungan yang belum direvaluasi atas revaluasi? Peralatan untuk selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat peralatan adalah sebesar 150. 950 dikurangi 800. Bagaimana pencatatannya? Yaitu accumulated depreciation pada equipment pada unrealized gain on revaluasi. Makanya di sini dikatakan bahwa selisih 50 perlu dihilangkan. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana nilai tercatat masa sekarangnya adalah 950. Dan Nokia membebankan beban penyusutannya sebesar 200.000 pada laporan laba rugi. Dan keuntungan yang belum direalisasi itu atas revaluasi tadi sebesar 150 pada akun pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan. Di sini beban penyusutan untuk Nokia 2020 adalah 237. Jurnalnya bagaimana? Depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Di sini berdasarkan FRS itu Nokia itu dapat mentransfer accumulated other comprehensive income itu berdasarkan nilai tercatat peralatan yang dinilai kembali dan penyusutan berdasarkan biaya asetnya dari saldo laba ditahannya. Kemudian penyusutan di sini
berdasarkan biaya awal. Biaya awalnya 200.000 ya. Kemudian dan nilai wajarnya 237.500 dan selisihnya adalah 37.500 ya kan. Jurnalnya bagaimana untuk mencatat selisih tadi? Accumulated other comprehensive income pada return earning. Nah, kemudian sebelum revaluasi 2020, Nokia itu menunjuk jumlahnya yang terkait dengan peralatan tadi. Jadi untuk equipment 950, kemudian dikurangi dengan depresiasi, maka jumlah carrying amount-nya adalah 715 dan accumulated other comprehensive income-nya adalah sebesar 112. Kemudian terkait dengan di sini adalah Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut sekarang memiliki nilai wajar sebesar 570. Dan untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, maka yang harus dilakukan Nokia adalah bagaimana? Mengurangi akumulasi penyusutannya 237.500 menjadi 0. Kemudian yang kedua, mengurangi akun peralatan sebesar 380. Dan kemudian dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya sebesar 570. Kemudian mengurangi keuntungan yang belum direalisasikan, yaitu sebesar 112 tadi. Untuk mengimbangi apa? Saldo akun keuntungan yang belum direvaluasi. Jadi terkait dengan revaluasi di tahun sebelumnya, 2019. Kemudian yang terakhir itu mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 30.000. Jurnalnya seperti apa? Yaitu akumulasi depreciation, loss impairment, unrealized gain on revaluation pada equipment. Tinggal dibalik. Ini adalah terkait dengan tabelnya. Jadi nilai tercatatnya peralatannya kan 570 ya kan. Kemudian Nokia melaporkan beban penyusutannya adalah sebesar 237.500. Kemudian kerugian penurunan nilai 30.000 ya kan. 30.000. Dan di sini Nokia melaporkan pembalikan keuntungan yang belum direalisasikan sebelumnya untuk mencatat saldo labanya sebesar 37.500 tadi. Dan ke jurnal laba yang belum direalisasi atas revaluasi sebesar 112.500. Kemudian dengan asumsi tidak ada perubahan masa manfaat peralatan, di sini ada penjualan terkait di sini ada beban penyusutan ya, beban penyusutan pada tahun 2021 sebesar 190 dan jurnal untuk mencatatnya ya tinggal depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Kemudian di sini ada Nokia mentransfer selisih antara penyusutan dengan nilai tercatat kembali antara biaya aslinya dari AOCI ke saldo labanya. Jadi 200 tadi ya. Kemudian nilai wajarnya 190. Jurnalnya laba ditahan, accumulated other comprehensive income. Ya. Before evaluation. Kemudian recovery of loss 87. Jadi dalam yang disimpulkan terkait dengan recovery of loss, jadi Nokia itu menentukan penilaian bahwa peralatan tersebut itu memiliki nilai wajar 450. Untuk melaporkan peralatan tersebut berdasarkan nilai wajar, Nokia perlu melakukan beberapa perubahan. Contohnya untuk yang pertama mengurangi akumulasi depresiasinya sebesar 190 menjadi 0, kemudian mengurangi peralatannya menjadi 120, kemudian dilaporkan pada nilai wajar, kemudian mencatat keuntungan yang belum direalisasi sebesar 40 dan mencatat pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 30.000. Kemudian di sini Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut itu memiliki nilai wajar 450. Bagaimana transaksinya ya, ini jurnalnya. Accumulated depreciation, unreleased equipment, recovery of loss impairment. Sejumlah yang disebutkan tadi.
Kemudian penjualannya seperti apa kalau mencatat penjualan cash pada equipment. Kemudian ini adalah untuk pencatatan return earning. Laba ditahan sebesar 50. Jadi di sini ada catatan ya. Jadi ada catatan terkait dengan hal itu. Jadi meskipun peralatan tersebut itu telah mengalami apresiasi ya, nilainya sebesar 50, perusahaan itu tidak mengakui perolehan laba bersih. Sekian untuk penjelasan terkait dengan chapter 11 terkait dengan depreciation, impairment, dan depreciation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.